hadir, kami persilakan untuk mengisi tempat duduk yang telah disediakan. Dan untuk kursi yang berada di depan, kami mohon untuk ditempati terlebih dahulu. Sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin tamu yang telah hadir dan telah mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi tempat duduk yang telah disediakan dan berkenan bergeser. Mohon perhatian. Yang terhormat anggota Komisi Pemilihan RI dan Wakil Bupati Banyumas beserta rombongan menghadiri puncak acara. Mohon perhatian. Yang terhormat anggota Komisi 4 DPR RI dan Wakil Bupati Banyumas, yang kami hormati Direktur Jenderal PDS-BKP KPP yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, hadirin tamu undangan yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara Safari Kebaikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan sehat buat cerdas, Sabtu 27 Maret 2021 dimulai. Hadirin tamu undangan, acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Marilah kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hormat Bapak Dr. Anastade Priastiono, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ini terbuka maskernya atau berapa lah, insya Allah. Yang penting sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati dan saya banggakan mentor saya Bapak Haji Sunarna SEM. Aku biasa ngundangnya Mas Narna, Mas saja lah ya Mas ya. Mas Narna, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Yang saya hormati Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau yang mewakili Pak Direktur. Matur nuwun Pak. Sudah sering ke Purwokerto Pak? Ini stafnya ya. Nah, itu suaminya itu sahabat saya di SMA Pak. Jadi kalau dia sering ke Purwokerto, kalau jenengan sudah ke Purwokerto, makan makanan Purwokerto pasti kecanduan. Yang ibu-ibu juga kecanduan cowok Purwokerto gitu. Suaminya kan teman saya di Purwokerto. Yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinkanat Kabupaten Banyumas, belum dari peserta safari Gemarikan yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama dan utama tentu kita wajib mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari menjelang sore ini kita semua masih diberi berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat ya dalam situasi pandemi ini. Ini ada yang punya gejala nggak ini? Nah, ada yang OTG nggak? Nggak ada ya. OTG ngerti bukan? Apa jajan? Hah? Orang tanpa gairah ya? Iya. Kalau saya dan Pak Bupati sudah menjadi orang tanpa gairah karena sudah 1 tahun ngurusi COVID terus ya. Tapi alhamdulillah tren COVID ya, tren COVID di Banyumas menurun ya. Ini aku mantan Google. Alhamdulillah yang meninggal itu semakin sedikit. Meninggal alhamdulillah ya. Dari bulan Januari itu rata-rata yang meninggal itu perharinya 5, kemudian Februari itu 3. Di bulan Maret ini 1 hari 1 Pak. Ini adalah hasil kerja keras Pak Bupati beserta jajarannya, karena protokoler COVID-19 itu sudah diterapkan sejak awal corona masuk ke Indonesia. Terus satu yang lupa kualat yang saya banggakan, komandan saya Mas Itek. Ini komandan saya di Pemuda Pancasila. Matur nuwun rawuhnya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam kondisi sehat dalam acara perluasan safari Gemarikan dalam rangka penanganan stunting dan gizi buruk. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat datang yang kesekian kalinya di Kabupaten Banyumas buat Mas Narna beserta Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nanti kalau Tuman kesini juga bantuannya pasti Tuman Pak. Jangan ragu-ragu, semua bantuan selama positif akan kami terima Pak. Apalagi ada Mas Narna ya, bantuan dari Mas Narna luar biasa. Ini mungkin sudah kali lebih dari 10 selama Mas Narna menjadi anggota DPRD memberikan bantuan ke Kabupaten Banyumas. Tepuk tangan buat Mas Narna. Ini hadir juga di sini anggota DPRD sampai jenenge ya. Oh, wah. Aku orang ngeledeki lah. Ini korban vaksin. Korban vaksin suaminya, dia sedang hamil 4 bulan sekarang. Ini ada yang sudah divaksin belum nih teman-teman? Belum ya? Ada? Mana yang ada? Yang belum? Yang belum? Dari yang belum ada yang takut divaksin nggak? Ada? Ini cerita vaksin sedikit ya buat memakmurkan. Saya itu termasuk laki-laki yang sangat takut untuk disuntik ya. Boleh tanya istri saya. Saya itu kalau ke dokter itu nyari dokter yang nggak punya suntikan, lebih baik makan obat.
Tapi karena saya waktu itu disuntik yang pertama di Banyumas, nek ketol wedi kan wagu ya. Jadi negat tapi kendel. Tapi alhamdulillah setelah disuntik reaksinya bermacam-macam. Kalau saya hanya ngantuk setelah 1 jam setelah disuntik, saya ngantuk tidak bisa ditahan ya. Setengah jam tidur, habis itu balik lagi. Tapi istri saya ngantuk sampai 2-3 hari. Kalau saya itu alasan jadi bukti koloni saya itu ya. Gak ngantuk enggak, tipu-tipu. Kami juga menyampaikan terima kasih karena telah berkenan melakukan kunjungan sekaligus mengadakan kegiatan di Kabupaten Banyumas, Pak Nana, dengan harapan dapat melihat dan menyerap secara langsung berbagai informasi mengenai permasalahan aktual pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas, khususnya di bidang perikanan dalam arti luas, sehingga nantinya akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang efektif di tingkat pusat untuk membantu masyarakat Kabupaten Banyumas. Pak Narna kemarin saya nyari di Jakarta nggak ada. Saya dipanggil Komisi 10, teman-teman ini honorer yang P3K-nya pinter negaranya maju karena hobinya mangan apa? Mangan iwak. Nah, karena mangan iwak mentah lagi orang tahan. Ya. Iwak mentah kalau di Jepang itu ikannya mentah-mentah. Panalna itu hobi itu ya. Makan ikan mentah di rumah makan Jepang. Oleh karena itu gerakan masyarakat makan ikan gemar ikan merupakan momentum yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Banyumas yang sehat, kuat dan cerdas, serta berpenampilan prima sekaligus membangun karakter bangsa, yakni mencerdaskan masyarakat secara fisik dan mental dengan mengkonsumsi ikan. Seperti diketahui, konsumsi ikan di Kabupaten Banyumas masih sekitar 21 kg per kapita per tahun. Sedangkan konsumsi Jawa Tengah 34 kg per kapita per kilogram. Dan konsumsi nasional sebesar 47 kg per kapita per tahun. Rendahnya konsumsi ikan per kapita disebabkan antara lain karena belum membudayanya makan ikan di Kabupaten Banyumas, beda kalau nang Cilacap. Ini juga masalah apa ya, yang tingkat kemiskinan, Nana. Saya kadang-kadang protes karena di Cilacap pasti lebih tepat saya pikir. Ajakan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat tidak hanya menjadi tugas dari Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai instansi teknis yang membidangi perikanan, namun menjadi tugas seluruh komponen institusi lembaga termasuk tim penggerak PKK. Selain itu juga dukungan dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mempersiapkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilakukan. Stunting tahu ya? Coba ngacung nih, yang arti stunting sini ngacung, majunya kayak 1.000 ya. Siapa yang arti stunting? Stunting itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Maju sini Bu, maju. Maju Bu. Maju. Kalau saya gede-gede lumayan 1.000 kena lo tuku beras pirang kilo. Apa? Stunting apa Bu? Apa? Kuntet ya? Cebol, nge. Nah, oh ini mau ya, absenor setuai, menangani mau ya, nge. Dari stunting itu kuntet ya. Di Indonesia itu masih banyak di atas 20% stunting. Kalau targetnya di WHO itu stunting 20%, 1/5 dari jumlah penduduk. Di Indonesia masih 24,sekian%. Mudah-mudahan dengan adanya gemar ikan secara kontinu, maka stunting itu akan semakin hilang dari bumi Indonesia umumnya dan Banyumas pada khususnya. Dari rencana program kegiatan APBD Kabupaten Banyumas 2021, kegiatan pendistribusian paket gemar ikan hanya bisa mencukupi 160 paket di satu desa di Kecamatan Cilongo. Pemilihan desa besaran didasarkan pada data desa miskin untuk pencegahan adanya kasus baru. Makanya kami sangat mengharapkan bantuan dari pusat ya, di fasilitas Panarna. Di sini ini kalau saya di Banyumas nggak miskin amat Pak, tapi merubah kebiasaan dari makan tempe mendoan menjadi ikan.
Caranya bagaimana? Tolong dibantu peternak ikannya di sini, Mbak. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau membantu bibit ikan ke sini. Alhamdulillah, Pak. Yang banyak semakin baik. Mengingat tingkat kemiskinan terkait erat dengan angka kematian ibu dan anak, juga kelahiran stunting di suatu daerah, sehingga kita peduli terhadap kesehatan ibu hamil agar anak yang akan dilahirkan sehat, cerdas, dan bebas stunting. Ya. Tamu undangan setelah hadir yang berbahagia, tidak perlu panjang lebar, demikian saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk menjadikan Banyumas yang semakin maju, adil, makmur, dan mandiri. Allahumma amin. Jangan lupa, ayo makan ikan segar, sehat, kuat, dan cerdas. Di akhir pidato saya biasa saya guyon, yang sudah dengar ya jangan bosan. Ada dua hal yang membuat kita mabok. Yang pertama adalah minuman keras. Ya, di Cikakak itu ada produsen Ciu, Banana. Sebetulnya Pak Bupati sudah saya rayu, sudah setuju. Ciu itu akan diolah, dikemas, tapi akan diekspor, dijual sebagai apa kayak wine atau soju ya. Tapi ternyata peraturan pemerintah terakhir untuk dilarang, jadi nggak jadi. Ada dua hal yang membuat orang kita mabok. Yang pertama minuman keras, narkoba. Yang kedua, kalau pidatonya wakil bupati berkepanjangan dan bertele-tele. Sekian lebih kurangnya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, pula Bapak Haji Sunarno dari Komisi 4 DPR RI, Bapak Ustaz Mahmud, Direktur Pemasaran Dijen PPS Kabel Kementerian Kelautan dan Perikanan, PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Sebelumnya kami mohonkan maaf Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mungkin Jawa Tengah tidak bisa secara pribadi, sehingga beliau memberitahukan kami kebetulan yang membidangi terkait dengan kegiatan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga acara pada siang menjelang sore ini bisa berjalan dengan lancar dan akan mencapai tujuan apa yang menjadi sasaran kita bersama. Sebelumnya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih Pak Haji Sunarno, Bapak Direktur Pemasaran atas kegiatan saat ini, yaitu gerakan memasarkan makan ikan. Ini satu langkah yang jitu terkait apabila kita menghadapi adanya pandemi ini. Karena apa? Dalam rangka menjaga imunitas, salah satunya menjaga kesehatan kita, meningkatkan imunitas, tentunya makan ikan ini adalah salah satu hal penting yang dapat kita laksanakan bersama. Harapannya apa yang jadi tujuan kita tadi Bapak Wakil Bupati sudah sampaikan, ada beberapa tujuan terkait dengan bagaimana mencegah stunting, bagaimana meningkatkan gizi masyarakat, bagaimana memberikan nilai gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui. Karena apa? Kalau kita bicara kesehatan di dalam kehamilan ibu itu perlu dijaga sejak 1000 hari pertama kelahiran. Artinya apa? Ini harus dipersiapkan betul. Saat masa-masa kehamilan itu ada satu asupan gizi, dan asupan gizi yang kaya dengan protein adalah dari ikan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan kemarin ikan ini, tentunya kami secara sinergi mungkin dapat kami informasikan Pak Haji Sunarno dan Pak Direktur, mungkin begitu pula dengan Bapak Wakil Bupati, bahwa sinergi kolaborasi ini sudah berjalan. Tadi Bapak Wakil Bupati menyampaikan bahwa
Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Banyumas juga ada kegiatan yang sama. Kami informasikan pula bahwa kami di Provinsi Jawa Tengah juga ada kegiatan yang sama. Jadi ada kegiatan gemar ikan seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 32 kabupaten. Kami ada 35.000 paket untuk kegiatan gemar ikan. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah bersinergi betul, kita sudah berkolaborasi. Dan tentunya kami pun ada program-program yang mendorong untuk peningkatan angka konsumsi ikan. Selain gemar ikan juga kami coba melakukan satu program-program yang nantinya juga akan mendorong ke sana. Tadi disampaikan oleh beliau Bapak Wakil Bupati, mungkin kemudian kepada Bapak Sunarma, kalau ada bantuan ini juga ini lebih baik. Dan kami mungkin perlu kami sampaikan, mudah-mudahan di dalam kebijakan penganggaran kita di tahun 2021 masih berjalan dengan baik. Jangan sampai ada satu kasus yang seperti tahun kemarin. Semua baik dari pusat maupun sampai kabupaten terkendala itu kan. Kalau memang program yang sudah kami siapkan, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sunarna dan Bapak Direktur, selain gemar ikan, kami juga ada program untuk peningkatan produksinya. Nah, kami ada program kalau di kami provinsi, Bapak Wakil Bupati, tidak hanya gemar ikan, tapi ada satu peningkatan produksi di dalam budidayanya. Nah, ini perlu kami sampaikan pula sebagai informasi. Kami juga ada kegiatan pengembangan minyak padi. Pengembangan minyak padi, dan kami sangat konsen betul Pak di Banyumas. Karena dari beberapa kabupaten kota, hanya Banyumas yang sesuai harapan kita di provinsi ada satu kawasan pengembangan minyak padi, nantinya 25 hektar. Nah, kalau ini benar-benar bisa jalan, luar biasa. Dan tidak hanya dari sisi budidaya saja. Nah, ini mudah-mudahan kami motor tadi Pak, mudah-mudahan kebijakan penganggaran ini masih berjalan. Kalau dari sisi DTA-nya kita sudah, tinggal persiapan pelaksanaan. Nah, ini salah satu program-program kami untuk mendorong ke sana. Ketika peningkatan produksi ini kita galakan, itu pun akan mendukung angka konsumsi ikan di Jawa Tengah ini. Dan tentunya program tersebut butuh satu dukungan bersama. Mohon izin Pak Direktur, mungkin kami harapannya tidak hanya bicara produksi, tapi nanti paskanya. Paskanya mohon juga ada dukungan. Ketika program ini bisa jalan, kalau itu memang bisa produksi kurang lebih 40, hampir 50 ton, akan ada satu produksi, peningkatan produksi di sana. Ini harus kita siapkan betul. Kami juga melakukan penelitian diversifikasi misalnya untuk terkait dengan bagaimana sehingga olahan produk-produk perikanan bisa diberikan olahan yang lebih baik lagi. Nah, ini mudah-mudahan harapan kami juga sama, ada satu dukungan bagaimana nanti logistiknya, bagaimana diversifikasinya, dan tentunya bagaimana pasarnya harus kita siapkan bersama. Harapan kami juga sebagai pelaksana, Pak Wakil Bupati, tentunya kan kebijakan ada dipimpin terkait dengan penganggarannya ada. Mudah-mudahan sebagai informasi yang kami sampaikan menjadi dukungan dan dorongan kita bersama semua kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan gizi kepada masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan tentunya mencegah stunting yang memang secara nasional ataupun kita bicara di Jawa Tengah, Bapak Gubernur sangat berharap betul kurang dari 20% sampai tahun 2023 nantinya. Mungkin itu mudah-mudahan menjadi pemikiran bersama. Dan terakhir perlu kami sampaikan, saya sempat salut Pak Haji Sunarna, ternyata pesertanya mewakili semuanya. Ada yang sudah agak usia lanjut, ada yang anak-anak, ada dari sisi santri, ada dari sisi asosiasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi corong kita bersama. Setelah ini beliau-beliau akan menyampaikan bahwa ternyata makan ikan itu punya gizi yang tinggi yang dapat meningkatkan kesehatan. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatan ini, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan Direktur Jenderal PDS PKP KKP
yang akan disampaikan oleh Direktur Pemasaran PDS DKP. Untuk ini kepada yang kami hormati Bapak Mahmud SD MSD, kami silakan. Di Sumarna SD Empung, anggota Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati Bapak Dr. Saji Satiwo Tri Lastiono, Wakil Bupati Banyumas, yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kepala Bidang Bapak Iman. Kemudian yang kami hormati PLT Kepala Dinas Peternakan Adhaban Al-Hazan, Inna Rabbana Ghafurun Syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Tadi Pak Wakil Bupati menyampaikan bahwa tingkat kematian akibat COVID itu menurun. Bulan Maret tinggal berapa tadi? 1 orang, ya, rata-rata 1 orang. Januari berapa? 5. Jadi mendengarkan Pak tadi, alhamdulillah mendengarkan. Kemudian angka stunting tadi berapa katanya di sini? Angka konsumsi tadi berapa katanya? Konsumsi ikannya? Oh, yang jawab di sini semua ya, di sini dengarkan ya tadi. Ya, wah harus didengarkan, ditulis. Tadi sampaikan bahwa itu kan akan disampaikan kembali kepada kanan kirinya nanti ya, disosialisasikan. Itu supaya ditulis, karena HP gampang ya ditulis. Seperti itu, kemudian disampaikan tujuannya untuk apa? Supaya pulang dari sini ada yang dibawa, tidak hanya ikan tetapi ilmu. Jadi sosialisasi ini kita menyampaikan ilmu tentang sekarang masalahnya babu ikan, gitu ya. Kalau orang santri tadi tahu, ya, babunya babu ikan sekarang ya. Jadi nanti kalau disampaikan ke teman-teman, saudara-saudara, anak-anak, siapa saja tentang ikan. Nanti kami dapat nanti kasih hadiah kalau tahu ya. Oh, hadiah udah siapin tuh, disiapin hadiahnya. Ya. Baik Bapak sekalian, kita alhamdulillah, kita bersyukur hidup di Indonesia ini kita diberikan anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Betul ya? Gitu. Kalau Indonesia itu kalau dihitung jumlah airnya lebih besar daripada jumlah daratannya. Jadi perhitungan itu 70% itu adalah lautan, air, 30%-nya daratan. Seperti tubuh kita. Tubuh kita itu isinya air, 70%-nya air. Ya, karena harus dijaga. Nah, terus jaga kelestariannya, kemudian dimanfaatkan dengan baik. Memanfaatnya seperti apa? Memanfaatkannya tentu diambil kan ya, dia dimakan untuk dalam rangka kesehatan. Kesehatannya apa? Itu sampaikan Pak Wakil Bupati tadi ya, bahwa makan ikan itu sehat, kuat dan cerdas, betul ya? Tuh, ya kalau gitu supaya nggak ngantuk kita ya dulu ya. Ya makan ikan. Tahu ya? Belum? Nah kalau ya kita tahu ya, kalau kita bisa bilang makan ikan, nanti baru sekali jawab sehat. Itu ada tulisan itu, sehat, kuat, cerdas. Saya bilang makan ikan, nanti kuat. Yang kedua makan ikan, kuat. Yang ketiga cerdas. Yang keempat makan ikan, yes, siap. Nah, angkat tangannya kepalkan, supaya nggak ngantuk. Tadi kelihatan ngantuk semua ini. Habis makan masalahnya ya. Nah, jam-jamnya kritis kan. Ya, angkat tangannya kepalkan. Adik, ya kepalkan. Kalau bisa sekali berarti sering makan ikan. Ya, karena cerdas ya. Makan ikan. Makan ikan. Makan ikan. Makan ikan.
Ya, alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Berarti kalau sekarang serta semua Pak nih, sekali ajarin langsung bisa. Suka makan ikan. Ada yang nggak suka makan ikan? Ada. Tolong kalau nggak suka makan berdiri dan pulang. Karena yang akan kita berikan adalah ikan. Nanti kalau nggak disuka kan nanti dibuang ikannya ya. Jadi yang di sini mudah-mudahan semuanya suka makan ikan. Karena yang akan kita berikan adalah ikan. Ikan yang kita berikan juga adalah dari sini juga. Gitu. Bukan diambil dari Jakarta buat sini bagian tidak. Tapi diambil dari sini. Para UKM, pembudidaya itu digerakkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Ini siapa yang menggagas? Itu di Kementerian Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI. Jadi Pak Haji Sultana ini memperjuangkan kegiatan safari gemar ikan ini tetap berjalan, bahkan anggarannya ditambah. Tuh buat kelas. Jadi Komisi 4 itu bergerak itu kemarin itu sendiri. Oh tahu manfaat ikan itu sehat, kuat dan cerdas. Tapi seperti apa? Ya. Jadi ikan kita itu ada yang pernah hitung jumlah ikan di Indonesia ada berapa? Nggak ada ya? Ngapain hitung ya? Tapi ternyata ada yang suka ngitung gitu ya. Jadi jumlah ikan di laut itu menurut potensi lestarinya itu ada 12,54 juta ton. 12,54 juta ton. Banyak banget itu. Ya, banyak banget. Itu baru ikan laut, baru ikan darat. Nah, di Banyumas kan di sini banyak ikan darat ya. Senangnya ikan apa? Ikan nila. Ikan apa coba? Yang tahu ikannya? Lele, suka lele? Suka ya lele. Gurame? Suka. Terus apa ini lah? Suka ya. Tuna? Tuna tahu nggak tuna? Nah ya suka ya. Alhamdulillah suka semua. Jadi ada yang pernah ngitung jenis ikan berapa di Indonesia? Banyak. Tuh, jenis ikan di Indonesia itu ada 8 ribuan. Jadi kalau saya suruh nyuruh 100 jenis ikan bisa ya. 8.000 jenis ikan Indonesia. Sebutkan 100 jenis ikan. Susah ya? Susah. Padahal Indonesia itu dengan kekayaan yang luar biasa itu ada 8.000 jenis ikan. Rumput lautnya saja itu ada 500 jenis rumput laut di Indonesia. Banyak sekali. Itu harus dimanfaatkan dengan cara dilestarikan supaya generasi muda kita juga nanti ke depan terus memanfaatkan ikan dan juga kita harus memakannya supaya kita sehat dan kuat dan cerdas. Jangan diambil, dibawa, diekspor semua. Ekspor ke Jepang, yang pintar orang-orang Jepang. Ya, kita sendiri kurang. Undang-undang kita menyampaikan bahwa ikan harus dikonsumsi dulu. Penuhi konsumsi dalam negeri baru diekspor supaya manfaat ikannya ada di kita. Tadi yang suka lele, ya sekarang itu bicara lele. Ya. Lele itu adalah ikan yang berkumis, betul ya? Makanya sebutnya catfish. Itu ya, ikan kucing katanya, catfish itu bahasanya. Itu ikan lele. Itu ikan lele itu cara masaknya harus benar. Gitu. Kenapa pecel lele itu kalau kita makan pecel lele gitu ya, ikannya lelenya masih hidup, betul ya? Baru dimatikan. Ternyata ikan-ikan yang catfish itu kalau dibiarkan mati sendiri, nanti dimasaknya nggak enak, amis. Jadi harus hidup posisinya, nggak seger dia, jadi harus hidup. Itu sama. Tapi caranya gimana supaya tetap kita bisa makan? Misalkan beli agak lama, hidup terus kan lama itu. Caranya dimatikan, disembelih gitu ya, dimatikan, dibersihkan perutnya, baru simpan ke freezer. Maka kualitasnya akan sama itu dengan waktu kita menyembelih waktu ikan hidup. Kalau ditanya freezer gitu ya, taruh di freezer. Kalau sekarang bersihkan, dikeluarkan darahnya ya, yang lupa dikeluarkan darahnya, bersihkan perutnya, taruh di freezer. Nah, kalau banyak kan lelenya dibagi. Gitu ya, dibagi. Sekali masak jangan keluar masuk freezer ya. Masukin freezer, nanti keluarin lagi di lebur apa di towing namanya ya. Kemudian masukin freezer lagi, itu berarti udah mati berkali-kali. Jadi setiap masukin freezer itu berarti mati sekali. Masukin lagi kedua mati 2 kali gitu. Itu rusak ikannya. Jadi harus dibungkus sama ibu-ibu tuh. Makannya sekali makan, sekarang freezernya satu bungkus 5 ekor. Gitu. Jadi nanti ngambilnya 5 ekor, baru dimasak. Itu caranya. Kalau nggak gitu nanti ikannya nggak enak, gitu ya.
nggak segar lagi. Sama ikan-ikan yang jenisnya ikan catfish seperti itu. Contoh patin itu juga sama, baung. Kalau di laut itu namanya ada gabus laut, kobia namanya itu ya, ikan kobia. Itu juga sama, caranya harus dimatikan, dan itu yang paling bagus seperti itu sebenarnya. Paling bagus seperti itu. Jadi harus masuk ke freezer, jangan dibiarkan mati sendiri. Kalau Bapak Ibu beli di pasar kan udah pada mati ya. Udah mati itu udah nggak seger sebenarnya, gitu ya. Kalau mati harus dikasih es itu, dikasih es yang banyak, baru ikannya masih bagus. Saya sampaikan oleh Pak Wakil Bupati, makan ikan itu harus yang mentah, gitu ya. Betul. Jadi ikan itu yang paling bagus proteinnya adalah mentah. Tapi kita kan nggak suka ya Pak ya, makan mentah. Orang Jepang itu kan makanya mentah. Tapi itu grade-nya harus grade A, grade sashimi, jangan sembarangan gitu ya. Oh makan mentah jangan, nanti malah sakit perut. Kalau kita tidak tahu sebagai ahli mutu, ini ikannya grade-nya A atau tidak. Kalau enggak jangan, harus dimasak. Tapi kalau orang Jepang itu tahu, dia tahu, oh ini tunanya grade-nya A, ininya grade-nya B, ini grade-nya C gitu ya. Ini kelas A nih, kalau kelas A itu boleh dimakan langsung, namanya sashimi grade. Oh ada namanya kelas B, ya kelas B harus dimasak nih. Ada kelas C, ya kelas C di kaleng nih. Karena kalau di kaleng itu dipanaskan sampai 120 derajat, gitu ya. Dia masih bakteri-bakterinya akan mati. Nah, air grade sashimi ini yang kita punya, yang orang Jepang suka adalah ikan tuna. Tahu ikan tuna ya? Jadi jangan sampai anak turun kita nggak tahu ikan tuna. Ikan tuna itu macamnya banyak. Ada namanya tuna sirip kuning. Itu paling banyak di Indonesia. Paling banyak sirip kuning di Indonesia itu. Itu dimakannya berapa? Jadi kalau nangkep Pak di laut, mungkin ada yang mau jadi nelayan di sini. Di laut selatan banyak tuh. Nangkep tuna itu pakai pancing, tangkep. Nah, kalau ikan tuna yang grade A itu nggak boleh capek itu tunanya, nggak boleh. Kalau capek dia dagingnya akan putih. Grade-nya bukan A lagi. Turun ke B. Jadi caranya itu kalau orang Jepang mancing di laut itu ditangkap pakai hand line atau pakai long line, itu cepat naiknya. Setelah naik ke atas langsung dipukul, dibunuh, ditusuk kepalanya, langsung mati. Jadi nggak lama matinya nggak capek dulu dia. Nanti dagingnya kualitasnya bagus, warnanya merah, asli merah. Itu boleh dimakan, grade-nya A. Caranya ditangkap, dikeluarkan isi perutnya, dibuang misalnya diisi es 8 jam atau sekitar berapa jam, 1 hari harus sampai ke Jepang. Nanti perutnya grade A, boleh dimakan mentah. Jadi di Indonesia jarang gitu, jarang. Jadi kalau di restoran Jepang itu Pak, kita udah ekspor ke sana, balik lagi ke sini Pak. Ya sebenarnya kita sudah banyak. Tadi di Bali itu banyak sebenarnya dulu itu grade A itu. Wow, enak banget Pak. Jadi kalau grade sashimi, tanya Pak Sunara nanti ya, itu di slice gitu, di kotak-kotak, dimakan, mertua lupa gitu Pak. Mertua lupa makan gitu. Satu piring itu nggak terasa ya. Mau coba nanti Pak Sunara harus bawa ini. Tuna grade A yang bisa dimakan langsung. Jadi pernah kita ini Pak Bupati. Jadi kita ngadain acara di Trade Expo Indonesia di Jakarta, di gedung ICE itu ya. Kami bawa dari Bali Pak, grade sashimi ke sana, ke Trade Expo itu, tempat pameran. Langsung di sashimi di sana. Ditanya, yang makan tuh orang pertanian, orang kehutanan. Saya tanya, pernah nggak makan ini? Belum pernah katanya. Orang Indonesia itu produsen terbesar tuna di dunia, tapi makan ikan tuna aja jarang gitu ya. Ini ironis sebenarnya, ironis. Yang makan ikan tuna banyak ya orang Jepang, orang Korea, itu orang Eropa. Nah, kalau kembali ke sini itu terkait dengan tuna. Ya kalau di sini kan adanya lele. Nah, lele ini Bapak Ibu sekalian itu mengandung omega 3. Ya. Oh, ada omega 3 yang paling tinggi apa? Bandeng. Berarti bandeng ya. Bandeng itu sekitar 27-20% dari lemaknya itu mengandung omega 3.
Kemudian ada kembung, layang. Nah itu omega 3-nya tinggi. Dan omega 3 nanti untuk apa? Tuna itu ada 24%. Salmon ya Pak sebenarnya itu hanya 22%. Lebih rendah daripada ikan Indonesia. Tapi kalau promosinya luar biasa, seolah-olah salmon lebih tinggi omega 3-nya. Tidak. Omega 3 mahal lagi 300.000 per kilo itu. Ya. Kita punya ikan kembung. Kembung berapa? 35.000, 40.000 paling mahal. Itu omega 3-nya tinggi. Para santri ini harus banyak makan kembung, layang gitu. Jangan tempe tahu terus gitu ya. Supaya cerdas-cerdas nanti santri-santrinya. Caranya gimana? Nanti Pak Sunarno bisa komunikasi. Beli ikannya di Cilacap gitu ya, pakai mobil berpendingin, ada di situ kolosorit atau apa, freezer, masukin di situ. Sehari misalkan 4 ton habisnya. Santri kan rata-rata banyak ya. Nanti bisa diatur. Ini di Ponorogo sudah Pak, kayak bumbu tajam seperti itu. Jadi beli ikannya jauh gitu ke pantai, supaya kalau ke pasar kan udah lama gitu ya ikannya. Nah kalau di pantai langsung kan bisa ke TPI langsung seperti itu. Nah itu lele itu ikan darat itu rata-rata 15 sampai 20%. Masih ada omega 3. Ya. Kalau daging kambing, daging sapi itu di bawah 5%. Ada omega 3 tapi kecil, di bawah 5%. Daging babi 0%, nggak ada omega 3. Jadi kalau pingin cerdas anak-anaknya makan ikan, omega 3-nya di atas 15%. Jadi cerdas nanti, tidak ada yang stunting. Jadi stunting sampaikan tadi betul, kerdil, konten. Tapi intinya kan stunting itu adalah gagal tumbuh karena kurang gizi. Kalau gagal tumbuhnya badannya, mungkin saya stunting nih Pak, mungkin gitu ya. Pak Yusuf Kala, Pak Habibie mungkin ya. Nah, kalau rata-rata penduduk Indonesia yang laki-laki itu ya, rata-rata tingginya itu 158 cm. Ada yang nggak di bawah 158 di sini? Berarti di bawah rata-rata penduduk laki-laki. Kalau perempuan itu 147. Jadi kalau di atas 147 berarti di atas rata-rata. Itu bukan itunya sebenarnya. Yang paling berbahaya adalah stunting itu gagal tumbuh otaknya. Jadi kalau otaknya itu gagal, jadi kalau stunting itu kalau dipotong oleh ahli otak ya, dipotong, otaknya kecil, kemudian jaringannya nggak nyambung. Padahal tubuh manusia itu terdiri dari listrik, harus nyambung. Seperti listrik ini ya. Kalau nyambung kan nyambung, nyala kan. Orang stunting itu nggak nyambung, gitu ya. Jaringannya nggak nyambung. Jadi kalau dia tidak diobati, tidak ditanggulangi, maka dia akan menjadi bodoh permanen. Angka stunting tahun 2018 di Indonesia itu 30,8%. 2015. Kalau menjadi tujuan, pada tiap lahir itu orang Indonesia lahir setiap tahun itu ada 3 juta. 3 juta orang kurang lebih. Jadi kalau 30% stunting berarti 1 juta orang stunting di Indonesia lahir. Bayangkan bagus sekali ya, kalau udah 20 tahun berapa orang Indonesia stunting? 20 juta orang penduduk Indonesia sebagai generasi muda nanti akan dibimbing orang-orang stunting. Kita nggak mau kan? Tapi tidak mau. Caranya apa? Diobati, ditangani dengan makan ikan. Kapan makan ikannya yang paling baik? Untuk menangani stunting adalah 1000 hari pertama kehidupan. Pas 0 hari hamil sampai usia 2 tahun. Itu paling bagus untuk menangani stunting. Kasih di sana protein, kasih gizi yang bagus, ya. Itu paling bagus supaya nanti anaknya tidak stunting. Kalau stunting tubuhnya mungkin ada faktor genetik juga ada di sana. Tapi kalau otaknya itu yang paling penting supaya tidak bodoh tadi. Kita tidak ingin Indonesia dipimpin dengan orang-orang yang bodoh. Karena kita tangani dengan makan ikan. Nah, ini ibu-ibu ada di sini. Siapa yang harus makan ikan gitu ya? Pas generasi yang muda juga yang produktif, mbak-mbak di sini itu harus makan ikan supaya sel telurnya juga ovumnya tuh bagus, gitu ya. Pas dibuai oleh sperma, jadi janinnya bagus, itu ya. Siap makan ikan? Ya, asal ikannya ada ya. Nah, ikannya ada dan murah, itu Pak tugasnya kita bersama tentunya supaya stunting bisa ditangani. Angka 2019 itu posisinya di angka 27,7%, turun.
Tadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menyampaikan 24 itu target 2020. Target 2024 Pak Jokowi menyampaikan 14%. 14% itu harus turun. WHO menyebutkan harus di bawah 20%. Ya, 1/5-nya dari penduduk yang lahir itu masih dianggap wajar, nanti bisa ditangani dengan baik dengan mengkonsumsi asupan gizi. Cuma dari gizi saja makanan nggak cukup samping itu. Maka ada 3 pola ibu-ibu yang harus ditangani itu ya. Yang pertama adalah pola hidupnya harus bersih. Apapun yang dimakan bergizi, sebagaimanapun yang dimakan, seberapapun yang dimakan yang bergizi, tapi kalau kehidupannya nggak bersih, nggak ada manfaatnya. Ya, apalagi ini santri-santri ini kan, kebersihan dari sebagian daripada iman. Jadi pertama harus bersih dulu tempatnya. Makanya di sini PU masuk, membuat jamban, membuat toilet, membuat macam-macam jalan supaya bersih. Jadi yang pertama itu harus bersih, pola hidupnya bersih. Yang kedua pola asuh harus benar, pola didiknya yang benar, mendidik anak-anak. Itu jangan sampai mitos-mitos ada di situ. Makan ikan cacingan gitu ya, itu mesti ada seperti itu. Itu jangan sampai itu terjadi. Ibu-ibu hamil jangan makan ikan, nanti anaknya amis. Wah, itu bahaya kan. Itu mitos itu. Mungkin zaman dulu ya, zaman kolonial Belanda yang mengatakan orang Indonesia jangan sampai pinter, gak usah makan ikan. Kasih mitos-mitos seperti itu. Jadi pola didiknya, santri-santri mendidik ininya juga sama, harus berubah pola pikirnya, mereka dididik yang benar, gitu ya. Gizi-gizi ikan disampaikan, yang di situ adanya lele, gurame, nila, ya sampaikan tentang gizi itu, gitu ya. Kalau pengetahuan yang lainnya silakan. Kemudian yang terakhir baru pola makannya. Ya pola makan ini masuklah Kementerian Kelautan Perikanan dengan ikannya tadi. Baik, sekalian, cukup ya? Cukup. Tadi saya sudah 10-20 menit. Nah, sekarang dibagi hadiah nih sekarang. Tadi catat ya? Catat tadi ya? Oke. Yang tahu angkat tangan, atau yang mau hadiah silakan angkat tangan. Yang mau hadiah? Hadiahnya apa, Mbak? Oh, kaos hadiahnya. Ya, kaos. Siapa yang mau kaos? Semua yang santri oh ya. Tanya nih, tadi potensi ikan lestari Indonesia ada berapa tadi? Potensi lestari ikan ada berapa jumlahnya tadi? 8.000. Terus ini? Wah, dapat apa ini Pak Kiai ini dapat nih. Kalau itu jenis ikan 8.000, kalau jumlahnya 12,54 juta ton. Oke. Targetnya angka stunting Pak Jokowi 2024 berapa? Wah, 1, 2, 3, 4. Ada nggak 4 hadiahnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5. Siapin 5. Ya. Oh, dikasih ikan ini Pak. Jawab dulu. Berapa? 18% ini? 14% itu? 14% itu? 14 itu? 14 yang banyak 14 kasih Pak satu-satu. Ini bukan ini wadah pensil ya. Gambarnya ikan. tempat pensil. Jadi nanti kalau kasih anaknya itu kan Mbak, itu kasih Mbak, yang jawab kasih gitu ya. Nanti anaknya kan seneng gambar ikan gitu ya. Itu tempat pensil, itu tempatnya bentuknya ikan. Ada berapa lagi Mbak? Masih ada ya, buat Pak Sunarka nanti kuisnya dengan Pak Wakil Bupati. Makasih, itu saya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan dari anggota Komisi 4 DPR RI untuk ini kepada yang terhormat Bapak Haji Sunarna SEM. Kami silakan. Hari ini
Tapi yang jelas bahwa buat sekalian mungkin ini sebenarnya 1000-an Pak, sekitar 1000 yang harusnya ya diundang Pak Wakil Bupati, tapi ini mengikuti protokol kesehatan. Sebagian nanti bisa yang lainnya bisa disampaikan kepada penerima semuanya, bukan hampir 1000. Untuk apa sih pada kesempatan hari ini kumpul? Satu, dengan kita silaturahim, insya Allah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan berkah rezeki yang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya ke depannya selalu sehat lahir dan batin. Dan tentu alhamdulillah bahwa ikan ini ternyata penting bagi kita. Ikan ini penting bagi tubuh kita, bagi juga keluarga kita tentunya, karena banyak manfaatnya. Bisa cerdas-cerdas. Jadi sampaikan oleh Pak Wakil Bupati bahwa orang Jepang itu banyak makan ikan sehingga cerdas-cerdas, hebat-hebat, juga tinggi-tinggi, main bola sekarang juga sudah ngetop, otaknya juga luar biasa. Padahal penduduknya banyak kita, tapi nyari 11 orang yang sakti bolanya saja ya nggak ketemu-ketemu. Mungkin karena makan ikannya sedikit, jadi kurang cerdik. Sebenarnya sudah cerdas, tapi kurang cerdik Pak. Jadi memang kita itu untuk melangkah itu nggak cukup cerdas saja, tapi juga perlu cerdik. Cerdik itu apa? Cerdik untuk mencari solusi. Untuk sukses itu perlu cerdik juga. Karena banyak mungkin temannya Pak Dewo SMA banyak itu pintar-pintar semua, mungkin lebih pintar, tapi tidak bisa jadi wakil bupati karena kalah cerdik sama Pak Dewo. Nah, Pak Direktur juga begitu, temannya Pak Direktur juga banyak tuh sekolah sama-sama pintar, sama-sama ngetop, tapi tidak bisa jadi direktur karena beliaunya lebih cerdik, lebih hebat berarti. Nah, apa yang perlu kita harapkan dari ikan ini? Jadi ikan itu menyebabkan kita sehat, kita kuat, dan kita cerdas, sudah jelas. Nah, kenapa bahwa sekarang dihadirkan di sini? Kenapa bahwa sekarang diundang? Nah, itu bisa mensosialisasikan kepada tetangga, teman, keluarga. Karena saya yakin keluarga panjenengan juga harus dibina, harus mentok, harus cerdas, harus cerdik, yang nantinya menjadi orang-orang yang sukses termasuk panjenengan maupun turun-turun panjenengan yang lain menjadi orang-orang sukses di negara dan bangsa kita yang kita cintai dan kita banggakan ini. Dan yang jelas saya yakin dengan peningkatan di konsumsi ini tentu perikanan juga akan meningkat juga untuk peternak ikan ini juga kesejahteraan juga meningkat karena konsumsinya juga meningkat. Di samping jelas tujuannya membuat kita sehat, kuat, dan juga cerdas. Semoga dengan kegiatan seperti pada hari ini membuat kita jadi tahu yang belum tahu, yang belum paham menjadi paham, yang belum cerdas besok menjadi cerdas, yang hari ini sudah sehat besok tambah sehat, yang hari ini belum kuat besok tambah kuat. Jadi laki-laki harus kuat, jangan loyo. Kalau laki-laki loyo nanti dimarahi terus sama istrinya. Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu saya tidak bukan sambutan yang panjang karena pada kesempatan hari ini saya juga masih acara langsung di Banteng sana. Tapi yang jelas kehadiran Ibu Bapak sekalian bagi saya suatu kehormatan, suatu kebanggaan karena bisa bertemu dan bertatap muka dalam kesibukannya Ibu Bapak sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita, untuk panjenengan, dan tadi juga sudah disampaikan juga bahwa gerakan untuk gemar makan ikan ini baik dari pusat, dari provinsi juga, dan dari kabupaten juga. Nanti kalau sudah lemak, konsumsinya naik, stunting juga akan cepat turunnya, sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati Kabupaten Banyumas. Semoga Pak Wakil Bupati juga sehat walafiat, Pak Direktur sehat, Pak Kabid juga sehat, Bu BRT Dinas bahkan juga berkata lagi semoga sehat walafiat untuk Kabupaten Panjenengan Sedoyo. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik hadirin tamu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan paket kemerdekaan. Untuk ini kepada para simbolis dimohon untuk menempatkan diri. Bupati Banyumas, perwakilan dari Dirjen PDS KPKP, perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dan PLT Dinkanas Kabupaten Banyumas berkenan untuk menyerahkan untuk persiapan simbolis yang kedua. Baik, penyerahan selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, di sebelah barat pendopo Wakil Bupati Banyumas, kendaraan yang akan digunakan untuk pendistribusian paket kemerdekaan kepada masyarakat Kabupaten Banyumas. Kepada yang terhormat anggota Komisi 4 DPR RI, Wakil Bupati Banyumas, Direktur Jenderal PDS KPKP atau yang mewakili, dan perwakilan dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, PLT Kepala Dinkanas Kabupaten Banyumas berkenan untuk mengikuti pendistribusian paket kemerdekaan oleh tim
kepada masyarakat Kabupaten Banyumas. Dan dengan berakhirnya pendistribusian pada kembalikan nanti, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau di rumah. Baiklah teman-teman, karena acara udah selesai, saya akan kembali lagi ke dinas. Dan sampai jumpa lagi di acara Safari Gemar Ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan untuk Kabupaten Banyumas di tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalikan sehat, kuat. Foto. Mantap. Oke. Nah sebentar ya, ini ikan-ikannya ini tetap kucing ya, jadi pakai sistem rantai dingin, tetap pakai sistem rantai dingin.